Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pagi hari ini kita boleh kembali bangun. Dan tak lupa saya sampaikan selamat Paskah. Tuhan Yesus sudah bangkit, memberikan pengharapan bagi setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Mari sebelum kita memulai segala aktivitas kita awali dengan ibadah manarema. Kami mohon bekal kepada Tuhan agar Tuhan menyertai, membekali dan memimpin kehidupan kami dengan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, jikalau pada pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh kembali bangun dari istirahat kami sepanjang malam. Engkau yang sudah melindungi kami, Engkau yang sudah membela hidup kami, Engkau yang sudah melindungi di dalam tidur kami. Hingga pagi ini Tuhan kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Untuk itu Tuhan bekali Tuhan setiap aktivitas kami mulai awal pagi hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi saya sampaikan selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberikan pengharapan bagi kita semua orang-orang percaya. Mari kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan mengatakannya kepadamu." Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan ketakutan dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita semua merayakan Paskah. Hari yang amat sukacita bagi kita orang-orang percaya, karena kebangkitan Yesus membuka pengharapan yang luar biasa bagi kita. Jikalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita kepada Dia. Jadi kalau pagi hari ini Dia sudah bangkit, ini adalah merupakan satu penggenapan dari kebenaran firman Tuhan. Di mana Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kisah ini dikatakan, pagi-pagi benar Maria Magdalena dan Maria yang lain berusaha menjenguk ke kubur Yesus. Namun apa yang terjadi? Setelah sampai di sana, mereka merasa ketakutan karena mayat Yesus sudah tidak ada. Batu itu sudah tergolek, dan bahkan di tengah-tengah ketakutan itu ada malaikat datang dan berkata kepada dia, "Jangan takut,
Aku tahu kamu mencari Yesus yang sudah mati, tetapi dia tidak ada, dia sudah bangkit. Jangan kamu takut. Kemudian pergilah, sampaikanlah kepada saudara-saudaraku, yaitu murid-murid Yesus yang lain. Malaikat itu berkata kepada perempuan itu, jangan kamu takut. Aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia sudah tidak di sini, sebab ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia terbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-murid bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Dalam suasana yang penuh ketakutan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, suasana yang mencekam ini, bahkan di bagian daripada ayat-ayat yang lain dikatakan, mereka ketika datang ke kubur, mereka bertanya-tanya, kemanakah mayat ini? Siapa yang mencuri mayat ini? Dalam ketakutan mereka, Yesus hadir. Yesus hadir menyatakan dirinya bahwa aku telah bangkit. Demikian juga di sini dikatakan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Satu sapaan dari seorang sahabat yang luar biasa. Salam bagimu. Ungkapan ini memberikan satu pemulihan bagi murid-murid yang sedang ketakutan itu. Bahkan Yesus ketika bangkit, apa yang dicari Bapak Ibu Saudara sekalian? Semua murid-murid yang sudah tercerai-berai, dia cari satu persatu. Bahkan kepada Petrus yang sudah mulai kembali pada dunianya yang lama, akan mencari ikan sebagai seorang penjala ikan. Di dalam kisah itu dikatakan semalam-malaman dia tidak mendapat apa-apa. Kemudian Yesus datang. Dan Yesus katakan, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Diikuti. Kemudian apa yang terjadi? Jala itu penuh dengan ikan. Kemudian kepada siapa lagi? Thomas yang tidak percaya sebelum menaruh tangannya di tempat tangan Yesus yang bekas lubang terpaku dan di lambung Yesus yang bekas tertombak. Namun Yesus katakan, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Yesus selalu hadir. Yesus selalu memperhatikan. Ketika murid-muridnya di satu ruangan dengan ketakutan, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Itulah Yesus yang kita sembah. Itulah Yesus yang senantiasa memperhatikan kehidupan kita, orang-orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kebangkitan Yesus memberikan pengharapan bagi umat manusia di dunia untuk mencapai hidup kekal di rumah Bapa di surga yang mulia. Yesus selalu menyertai kita. Kebangkitannya merupakan satu pengharapan yang luar biasa bagi hidup kita. Jikalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah segala apa yang kita kerjakan, pelayanan kita, percaya kita kepada Dia. Karena itu, jikalau kita pagi hari ini merayakan Paskah, ini adalah satu momen yang terpenting. Dalam situasi seperti ini, kita pun semua dilanda ketakutan karena pandemi COVID yang tidak kunjung selesai ini. Kita pun merasakan keresahan di dalam kehidupan ekonomi kita yang sulit pada saat ini. Tapi pagi hari ini kita merayakan Paskah. Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Yesus memberikan pemulihan bagi setiap kehidupan kita yang takut. Yesus katakan, jangan kamu takut. Mengapa? Yesus ada bersama dengan kita. Dia membela kehidupan kita dan Dia sangat memperhatikan kehidupan kita.
Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, serahkan hidup kita seperti dalam tangan Tuhan. Karena dalam hidup ini tiada satu pun yang dapat kita harapkan. Siapa yang bisa kita harapkan? Kekayaan kita, keuangan kita. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya Yesuslah yang dapat memberikan pengharapan bagi kita. Karena Dia amat peduli bagi kehidupan kita. Dia selalu hadir di tengah-tengah kesulitan kita. Dia selalu hadir di tengah-tengah semua aktivitas kita. Lewat Paskah pada pagi hari ini, saya percaya dan yakin Yesus sudah memberikan pengharapan yang luar biasa. Yesus sudah memberikan sukacita yang luar biasa bagi kehidupan kita. Untuk itu, biarlah kita tetap hidup dalam situasi dan kondisi yang penuh berserah kepada Dia. Karena hanya Dialah pengharapan kita. Dialah penolong kita. Serahkan hidupmu sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, lewat ibadah Paskah pada pagi hari ini, saudara sudah dipulihkan, saya pun sudah dipulihkan. Saudara memperoleh pengharapan yang baru, saya pun memperoleh pengharapan yang baru. Taruhlah imanmu sepenuhnya kepada Tuhan. Percayalah dengan sungguh hingga imanmu boleh bertumbuh. Terimalah kebangkitannya di dalam kehidupanmu. Terimalah, bukalah hatimu. Tiada barang yang mustahil bagi Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah kesulitan hidup kita. Dia hadir di tengah-tengah ketakutan hidup kita. Tuhan Yesus segera memberikan pemulihan dan kekuatan dan damai sukacita dalam hidup kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman-Mu, atas berkat-Mu melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan hamba percaya Tuhan, setiap firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini boleh menumbuhkan, memberikan kekuatan iman percaya kami Tuhan, agar kami tahu Tuhan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup, Yesus yang selalu memperhatikan kehidupan kita semua. Dan kami percaya Tuhan, saat pagi hari ini seberapa banyak kami yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Oh Tuhan, ya Tuhan mau jamah. Bagi mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi mereka yang menghadapi kesulitan ekonomi Tuhan cukupkan dalam kehidupannya, bagi mereka yang menghadapi berbagai masalah angkatlah permasalahannya Tuhan, hingga kami semua boleh hidup di dalam sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, Indonesia yang kami cintai ini. Segera lalukan COVID pandemi dari muka bumi Indonesia ini Tuhan. Bahkan dari muka bumi dunia yang ada ini. Segera Tuhan pulihkan ekonomi bangsa kami. Tuhan berikan kecukupan dan sukacita dalam kehidupan bangsa kami Indonesia. Hingga kami semua boleh hidup jauh dari ketakutan. Hidup penuh dengan ucapan syukur. Hanya oleh kasih dan kemurahan Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin.